kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Auriga Gustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu siang kembali ricuh. Seorang ayah di Mandailing Natal memperkosa 2 anak kandungnya, salah satunya hamil 6 bulan. Seorang penjaga kebun kopi tewas ditembak di sebuah warung tuak. Kita ke informasi pertama, unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara pada Rabu siang kembali ricuh. Keributan terjadi setelah mobil meriam air yang disiagakan bergerak ke arah demonstran. Barikade polisi tiba-tiba menyerang demonstran di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pikap yang digunakan sebagai tempat orasi dan menyimpan pengeras suara dikepung polisi. Polisi juga menyerang ke barisan mahasiswa yang bertahan di pikap pengeras suara. Demonstran yang marah kemudian melempar polisi dengan telur busuk ke arahnya. Tetapi tindakan itu dibalas tindakan brutal oleh polisi. Sejumlah demonstran yang terpisah dari barisan diseret, dipukul dan dikeroyok polisi. Demonstran yang menghindar dari kekerasan dikejar hingga ke arah lapangan benteng, ruas jalan pengadilan. Kepala Biro Operasi Polda Sumut, Kombes Victor Togi Tambunan yang berada di lokasi kericuhan memilih bungkam saat dicecar wartawan terkait kericuhan yang terulang usai bentrokan pengunjuk rasa dengan polisi pada Selasa petang kemarin. Tuti Alawi Halubis melaporkan dari Medan. Seorang ayah di Mandailing Natal memperkosa 2 anak kandungnya sampai hamil. Tindakan bejat pelaku terungkap setelah sang ibu curiga kondisi tubuh putrinya berubah semakin membesar. Bejatnya lagi, tak hanya anak pertamanya, anak keduanya juga dicabuli. Pria ini bernama MHS. Kelakuannya sangat bejat karena memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih berumur 16 tahun hingga hamil 6 bulan. Putrinya kerap kali diancam dengan kekerasan jika tidak melayani nafsu bejat tersangka. Tidak hanya di dalam rumah, anaknya juga dicabuli di Hotel Melati wilayah Kota Penyambungan. Dari hasil pemeriksaan, MHS memperkosa putri kandungnya sejak tahun 2022. Parahnya lagi, adik kandung korban yang juga putri tersangka juga diperkosa. Tindakan bejat MHS terbongkar karena istrinya curiga perubahan bentuk tubuh anaknya yang semakin membesar. Mencurigai kehamilan anaknya, kemudian secara intens mewawancarai atau menanyakan kepada anak yang bersangkutan, dan ternyata berdasarkan keterangan setelah kita lakukan pendalaman penyelidikan, hal ini dilakukan mulai dari kurun waktu tahun 2022 hingga Juli 2025 dan di beberapa tempat di wilayah Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Madinah. Oleh ayah kandungnya sendiri nih? Oleh ayah kandungnya sendiri. Proses penangkapan MHS sempat terkendala karena ia sering berpindah-pindah tempat. Jadi kesulitan kita pada saat kita mulai mencari bersangkutan, dan bersangkutan sedang berada di luar kota. Tapi berdasarkan keterangan dari keluarga dan rekan-rekan satu pekerjaan, akhirnya tersangka atas nama MHS berhasil kami tangkap. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis yaitu pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman 20 tahun penjara. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal. Informasi lain, seorang penjaga kebun kopi tewas ditembak di sebuah warung tuak di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang. Pelakunya diduga komplotan pencuri kopi di ladang warga tempat korban bekerja. Perempuan ini menangis histeris saat menyaksikan jenazah suaminya terbujur kaku dengan luka tembak di kepala. Jenazah dibawa keluar dari kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Hendra Tarigan tewas ditembak oleh terduga pelaku berinisial M di sebuah lapo tuak di Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang
pada Selasa dini hari. Menurut keterangan saksi, sebelum kejadian, korban yang bekerja sebagai penjaga kebun kopi sempat terlibat cekcok dengan kakak kandungnya. Namun ketika korban hendak menjemput sang kakak di lokasi, tiba-tiba korban ditembak dari jarak dekat oleh pelaku, pemilik warung tua. Pelaku diduga komplotan pencuri kopi di ladang tempat korban bekerja. Selain melepaskan tembakan yang menewaskan korban, pelaku juga melepaskan sejumlah tembakan yang mengenai kakak kandung korban, Hendrik Tarigan. Korban penembakan lainnya tengah mendapatkan perawatan luka di rumah sakit. Sebelumnya kan ladang ini banyak dicuri. Jadi si pemilik kebun kopi mempekerjakan orang-orang lah untuk menjaganya. Kan di situ. Karena semenjak dijaga, jadi pelaku pencurian ini atau penadanya, ya kan, mungkin kekurangan pendapatan atau tidak bisa lagi melakukan aksi pencuriannya. Kasus ini telah dilaporkan ke Polrestabes Medan. Dugaan sementara, kasus ini dilatar belakangi dendam terhadap korban yang bekerja sebagai penjaga kebun kopi yang kerap menjadi sasaran komplotan pencuri. Tuti Alewi Lubis melaporkan dari Medan. Ya, prosesi pemakaman siswi yang meninggal dunia akibat ditabrak mobil dinas Kapolres Mandailing Natal berlangsung penuh haru. Ratusan teman-teman dan para guru pun hadir mengantar ke tempat peristirahatan terakhir Fatihah Anis Kurlilah. Keranda ini dibawa sejumlah pelajar teman-teman Fatihah Anis Kurlilah. Ratusan siswa-siswi dari berbagai sekolah juga terlihat turut hadir memberikan bela sungkawa atas meninggalnya siswi SMA N2 Plus Panyabungan ini. Para guru pun hadir mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir di TPU Desa Parbangunan Panyabungan. Sang ayah tampak masih diliputi kesedihan atas kepergian anak tercinta. Selama ini Fatihah Anis Kurlilah dikenal sebagai anak yang baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahnya. Meninggalnya Ananda Fatihah ini kehilangan yang sangat besar bagi teman-temannya karena sifatnya yang humanis, mudah bergaul, mudah ya sama guru pun luar biasa, nggak pernah bermasalah siswanya, biasa taat lah sama guru. Guru-guru kita pun semua rata-rata kehilangan lah. Fatihah Anis Kurlilah meninggal dunia usai ditabrak sebuah mobil yang diduga milik mobil dinas Kapolres Mandailing Natal pada Minggu siang kemarin. Mobil dinas Kapolres Mandailing Natal diketahui dikemudikan oleh ajudan Kapolres berinisial Bribka AK. Meski sempat mendapat perawatan medis, namun nyawanya tak tertolong. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka parah di bagian kepala pada Senin siang. Kini Bribka AK sudah diamankan di Sipropam Polres Mandailing Natal untuk dimintai keterangan terkait tabrakan maut tersebut. Yana Semarah melaporkan dari Kabupaten Mandailing Natal.